Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, sekarang kita sudah masuk di episode ke-7 Ramadan Share Online. Dan kita kembali hadir lagi menyapa pemirsa di rumah, para Tribuners yang setia pastinya, yang sudah dari tadi pasti tunggu-tunggu ini muncul Ustadz Raja di tausiahnya di Ramadan Share Online-nya Tribun Timur. Dan sebelum kita melangkah ke tausiahnya dan saya yakin tema kali ini juga pasti lebih menarik lagi. Kita ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada Yamaha Indonesia, Ustadz ini. Ya. Karena sudah mensupport kegiatan Ramadan Share Online ini serta Surako Jaya Motor Abadi sebagai main dealer Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Selain itu, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Telkom Indonesia pastinya, Ustadz. Terima kasih karena sudah mensupport kegiatan ini. Iya. Dan yang pasti buat kalian di rumah, yang di rumah aja, yang lagi ibadah di rumah aja, terima kasih sudah nonton. Dan mungkin bisa di-share ke teman-temannya, ke kerabatnya, ke keluarganya, supaya banyak yang bisa menyaksikan Ustadz Raja hari ini membawakan tausiahnya. Insya Allah. Supaya lebih semangat ya Ustadz deh. Sip. Jadi kalau banyak yang nonton, Ustadz juga akan semangat memberikan tausiah. Dan kita juga membuka kesempatan untuk mereka yang mau bertanya, boleh terkait dengan boleh soal tema yang akan dibawakan nanti, boleh juga hal-hal lainnya, nanti Ustadz akan mencoba menjawab. Insya Allah. Dan sebagai bentuk supportnya juga, ini adalah kegiatan ini disampaikan sekali lagi bahwa ini kegiatan kita untuk mendukung program pemerintah itu yang physical distancing, Ustadz. Jadi menjaga jarak. Jadi kita di rumah aja gitu. Biar kami di sini yang memberikan informasi, biar Ustadz Raja yang memberikan tausiah, kalian di rumah aja jaga kesehatan dan tetap beribadah pastinya karena ini adalah bulan suci Ramadan, Ustadz ya. Ramadan, insya Allah. Baik. Tema yang akan diangkat Ustadz pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali, kalian pasti ingin tahu apa saja sih yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap stay, pastikan kita share ke teman-teman, ke keluarga semua, banyak yang nonton. Ditunggu juga pertanyaan-pertanyaan tak pasti. Oke Ustadz, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena alhamdulillah kita di hari yang ke-7 ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, alhamdulillah. Karena yang paling nikmat sekali adalah ketika Allah memberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan, yang dimana nikmat kesehatan ini banyak orang yang lupa. Ada dua nikmat yang banyak orang lupa. Apa itu? Nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Terkadang Allah memberikan kepada kita nikmat kesempatan, kita tidak pergunakan kesempatan itu dengan baik. Ya. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Kita tidak pergunakan sebaik-baiknya untuk sujud kepada Allah. Allah memberikan kepada kita kesempatan hidup di muka bumi ini. Tidak kita pergunakan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Mumpung kita dapatkan bulan suci Ramadan. Kemarin saya sampaikan, belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita dapat. Itu. Yang kedua, nikmat yang banyak orang lalai di sini adalah nikmat kesehatan. Ketika Allah berikan kita kesehatan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, alhamdulillah. Tapi terkadang ada orang diberikan kesehatan oleh Allah, dia tidak pergunakan sebaik-baiknya, tidak pergunakan untuk sujud kepada Allah, tidak pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang banyak orang lupakan. Mudah-mudahan penonton yang ada di rumah, yang standby di rumah, yang di rumah aja, ya. Belajar tuh kalau gak sedikit tuh, karena itu temanku deh baru ninjak Jakarta lo gak kini ku bahasa Makassar nah harus gitu. Nah cari kita mana tuh, nah bilang ngomong-ngomong itu teman-teman pada kemana ngasing sih. Nah bilang tuh itu teman nah nggak tahu sih mak golok kali biasa iya meh caki gue injak gue Ustadz. Iya. Jadi mudah-mudahan yang standby di rumah aja, yang tinggal di rumah aja, mudah-mudahan Allah selalu lapangkan rezeki kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita
untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah berikan kesempatan, kita tinggal di rumah, kesempatan, peluang emas untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita pergunakan untuk cari dunia terus. Pergi pagi, pulang malam, itu saja yang kita lakukan. Pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Apa yang kita kejar? Urusan dunia. Sementara akhirat kita, walaupun cuma 5 menit, kadang ada orang yang tidak pergunakan sebaik-baiknya. Padahal ini kesempatan yang Allah berikan, peluang emas. Makanya ayo, mumpung Allah memberikan peluang emas pada kita, perbanyaklah ibadah, perbanyak sujud kepada Allah. Jangan kita putus asa, jangan pesimis, jangan kita mengatakan kurang ini pahalaku karena di rumah aja insya Allah tidak mengurangi. Karena mau jadi masuk dalam masjid, cuman karena suatu dan lain hal kita tidak masuk dalam masjid untuk sholat berjamaah. Makanya saya sampaikan luar biasa ini Ramadan, karena Ramadan ini bisa menggebukan semua bentuk ibadah. Ya. Dengan Ramadan rajin kita bersedekah, dengan Ramadan kita tahan omongan kita yang tidak baik, dengan Ramadan sholat sunnah kita lakukan yang kemarin malas-malas ke sholat sunnah, sekarang dengan Ramadan sholat sunnah kita genjot terus itu luar biasanya Ramadan yang Allah turunkan. Kesempatan ini peluang emas, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Oke coy. Mantap coy. Jadi Ustadz ini banyak nih yang nonton Ustadz. Dan mereka sudah ada yang siapa Ki, Ustadz Raja, ada dari Haji Farid Al-Fahri, mungkin teman teh ini Ustadz. Oh iya, Haji. Kemudian juga ada dari Hermawan Haryansyah, salam dari Polewali Mandar. Wow, Sulawesi Barat ini Ustadz. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Polewali Mandar, Sulbar ya, luar biasa. Luar Terima biasa. kasih sudah nonton. Yang lupa share Ki juga, sebaik teman teh yang nonton. Dan mungkin bisa disapa juga Ustadz saudara kita dari Luwu Timur. Luwu Timur, iya. Polewali Mandar, Luwu Timur, banyak sekali durian. Iya, bisa dikirim-kirim untuk Pak Iya, Buka. siapa tahu mau kirim-kirim Pak Buka. Nyaman di mana Pak Buka di? Iya. Dari mana lagi? Itu dulu Ustadz sementara dilanjutkan. Oh iya, oke deh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ini ada 2 versi hadis yang saya dapatkan ini. Ada yang mengatakan seperti ini. Ayu amali ahabba ilallah. Dan hadis yang biasa saya dapat ini. Ayu amalun ahabba ilallah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kita kan mau melakukan suatu perbuatan yang Allah suka sekali. Ya. Yang Allah sayang sekali. Sama tuh gitu kalau sama ki doita, mungkin melakukan suatu perbuatan yang begitu nalia ki doita sangat senang sekali sama kita. Itu yang ingin sekali kita lakukan. Kalau nasuka ki yang seperti itu yang kita lakukan. Kalau nasuka ki hal yang seperti itu yang kita lakukan. Nah ini kita menginginkan supaya Allah sayang sama kita. Allah suka sama kita. Allah cintai kita. Tuh. Kalau Allah sudah cintai kita, ini konsekuensinya ini kalau kita ikuti apa yang amalan yang kita lakukan supaya Allah cinta kepada kita. Konsekuensinya kalau Allah sudah suka sama kita, sudah cinta sama kita, nih dalam ayat surah Ali Imran kalau tidak salah itu surah An-Nisa kan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, kalau engkau mencintaiku, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau engkau mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Kalau Allah sudah cinta kepadamu, satu benih. Allah tidak berikan dunia kepada kita. Kalau masalah dunia gampang. Kira-kira kita yang mana kita pilih? Ku kasih ke uang miliaran, ndak kasih ke Allah miliaran, tapi tidak diampuni dosa. Dibanding diampuni dosa tidak dikasih ke uang miliaran. Diampuni dosa. Pasti yang diinginkan yang ketiga, diampuni dosaku dengan kalau ada pilihan miliaran. ketiga kalau boleh. Ada pilihan ketiga ya. Ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku kata Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Kalau Allah sudah cinta kamu, satu, kalau Allah mau cinta, kalau cinta sudah cinta kepada kita apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi tandanya kalau Allah sayang sama kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Bukan dzambun. Kalau dzambun itu cuma satu dosa yang diampuni. Ini wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, tenangnya perasaan kita. Apapun yang kita minta, pasti Allah akan kasih.
Jadi hal yang pertama ketika kita sudah dicintai oleh Allah, Allah pasti akan ampuni dosa kita. Itu. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, subhanallah, tidak bisa terbayangkan yang ada di pikiran kita apa? Jannatul Firdaus. Mau jadi masuk dalam surga tau? Subhanallah. Cuman terkadang ada orang yang mau masuk dalam surga tapi tidak mau melakukan hal yang dicintai oleh Allah. Kalau ketika ditanya mau enggak masuk surga, pasti jawabannya mau. Surga apa? Surga Jannatul Firdaus atau surga Adnan atau surga apa yang kita bilang biar paling tingkatan paling di bawah sekali, yang penting surga. Iya, tapi perbuatannya itu tidak menunjukkan. Padahal gampang sekali kalau Allah mau masukkan kita ke dalam surga, ikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa yang pertama supaya Allah cinta sama kita? Apa kata Rasulullah? Ayu amalun ahabba ilallah. Perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Kan banyak tuh orang yang tidak tepat waktu. Undur-undur sebentar pi deh, kapan janji waktunya zuhur, sebentar pi deh. Ini namanya kalau dalam kitab Al-Kabair termasuk orang yang lalai. Ini orang yang lalai dalam sholatnya seperti ini. Sholat tepat pada waktu, kecuali nih lagi di jalan azan dikumandangkan, macet di jalan ya, kemarin ya macet. Itu tidak apa-apa kita ini, karena mau parkir juga susah, mau belok ke kanan juga susah, padahal azan sudah dikumandangkan. Kan pasti ada yang bertanya jamaah seperti itu, Ustaz, mau ke sholat berjamaah, mau ke sholat tepat pada waktu, cuman di jalan ke Kodong, bagaimana caranya? Nah, itu kan ada semacam dispensasi yang diberikan Allah kepada kita, ada diberikan keringanan Allah. Akhirkan sholat kita kalau misalnya memang dalam keadaan darurat. Tapi kalau ada di waktu lagi duduk-duduk jadi di rumah, azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah bilang, zuhur jam 1 pi. Jam 12 sekarang kan lewat berapa itu? Lewat 15 menit lah sudah masuk waktu zuhur. Lewat 10 menit sudah masuk waktu zuhur. Sebentar pi deh jam 1 pi. Jam 1 nak bilang sebentar pi, jam 2 pi. Jam 2 nak bilang tak kalah mi deh. Kujama mi. Itu tidak masuk kategori. Nah, katanya mau masuk surga, padahal perbuatan ini yang gampang sekali, Ji. Makanya biasa aku sampaikan, kenapa untuk urusan dunia kita pergunakan sebaik-baiknya, padahal itu cuma di dunia saja. Iya, kenapa sementara urusan akhirat kita cuma beberapa menit, kenapa kita tidak maksimalkan ini yang Allah berikan sama kita ini. Makanya dari awal saya sampaikan, ayo Allah berikan kesempatan sama kita. Apalagi kekurangan yang Allah berikan sama kita. Begitu kita lewat, karena saking sayangnya Allah sama kita lewat, kita dengar suara azan. Kenapa kita tidak singgah? Karena saking sayangnya Allah perdengarkan sama kita. Saking sayangnya Allah sama kita, Allah berikan mata kepada kita supaya kita lihat. Tapi kenapa orang tidak pergunakan sebaik-baiknya? Nah ini dia. Jadi kalau mau kita suka Allah, sholat tepat pada waktunya. Nah itu dia. Cuma biasa ada orang yang bilang ada deh sebentar, apalagi kalau subuh itu susahnya. Mengantuk sekali ya Ustaz, itu yang begitu-begitu. Padahal kenapa satu-satunya barangkali waktu sholat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu waktu subuh, Al-Fajr. Dalam Al-Quran, aqim sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat dari terbitnya matahari sampai tenggelam matahari, sampai terbitnya matahari, ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr, sampai waktu fajar. Waktu fajar itu waktu subuh. Bedanya Al-Quran dengan Quran. Kenapa Allah tidak mengatakan Al-Quran? Al-Quran itu dalam fikih apa yang kita baca, itu yang dalam bentuk kitab itu. Tapi yang namanya Quran tidak pakai alif lam, itu Quran al-Fajr itu menunjukkan apa yang kita ucap, apa yang kita baca, apa yang kita sebutkan, selama itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dicatat oleh seluruh malaikat-malaikat yang Allah yang ada pada waktu itu. Karena waktu fajar itu seluruh malaikat-malaikat kumpul. Iya. Yajtami'unal malaikatul nahar wa malaikatul lail fi waqtil fajar. Kumpul malaikat
malaikat siang dan malaikat malam di waktu fajar. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan di waktu fajar itu, Allah catat itu semua. Malaikat-malaikat menyaksikan semua itu apa yang kita ini. Makanya ayo ketika waktu sholat ini kita sudah waktu, sudah diazankan, dikumandangkan, ayo kita bercepat-cepatlah kita ini. Ayo urusan akhirat. Kalau mau baik hidup tak, pergunakan baik-baik waktu sholat kita. Kan ada orang yang mau baik hidupnya, ada orang yang mau baik hidupnya, tapi tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau melakukan perbuatan hal yang dicintai oleh Allah. Di antaranya apa? Sholat tepat pada waktunya. Oke, Syamai. Ya, Ustadz, ini ada teman tak lagi dari Iqbal NK, dia mau bertanya Ustadz begini. Ustadz mau lagi bertanya sama Iqbal soal tunda-tunda salat katanya Ustadz. Ada temanku kalau diajak salat subuh selalu bilang sebentar pi. Terus sebentar-sebentar dia malah tidur dan bangun pukul 7 pagi. Lalu langsung salat 2 rakaat dan dia bilang salat subuh. Bagaimana hukumnya itu? Kecuali kalau kita tidak dengar azan, ya, kecuali kalau tidak dibangunkan, baru kita bangun jam 7, jam 8, maka ketika kita bangun langsung sholat. Iya, saya sering yang penting, sering begitu ya, yang penting dengan catatan begini, begadangnya bukan begadang karena sesuatu dan lain hal. Kalau sesuatu yang bermanfaat, contoh ada yang kita kerja, ya, dan itu pekerjaan itu akan membantu kehidupan kita, seumpama atau ada masalah-masalah lain lah yang kita kerja sampai itu membuat kita begadang. Nah, begitu kita tidur, bangun tidak didengar azan, tidak didengar mantung orang yang ya, atau tidak ada yang bangunkan bangun jam 7, maka begitu kita bangun langsung sholat subuh. Itu boleh. Kecuali kalau misalnya minta maaf ini penonton yang ini ya, jangan marah, jangan kita tersinggung, Dek. Tapi kalau marah berarti kita itu gampang sekali, Ji. Kan ada yang karena cuma nonton bola. Iya. Ada yang cuman karena ada musik-musik apa minta maaf. Ya, dia itu sampai dia begadang, bukan hal-hal yang sangat penting sekali. Begitu dia bangun, apalagi kalau sempat lagi dibangunkan, iya sempat dibangunkan nih temannya Ustaz. Subuh, apa dia bilang sebentar pi, dibangunkan lagi, bangun kok salat subuh sebentar pi, masih mengantuk. Bangun jam 7 langsung sholat, Nabi bilang sholat subuh, minta maaf, tidak diterima sholatnya. Itu catat, kasih tahu teman Iqbal jangan lagi tunda-tunda sholatnya. Jangan tunda-tunda lagi. Nah, kalau ada di waktu begitu bangun, iya. Mumpung Allah berikan kesempatan pada kita. Banyaknya orang yang mau sholat itu dikubur. Ya, dalam ada postingnya itu di media sosial. Apa yang dia bilang? Miliaran orang di dalam kubur meminta dikembalikan ke dunia ini untuk apa? Satu mau sujud kepada Allah. Karena banyak orang yang waktu hidupnya ini dia lalaikan itu untuk tidak mau sujud. Makanya saya sampaikan fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat. Yang mana itu alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lalai dalam sholatnya. Termasuk lalai tunda-tunda. Iya, karena enggak tahu. Iya, tahu. Yang kedua yang mana lagi orang yang lalai dalam sholatnya? Alladzina hum yuraun. Nanti dia mau sholat kalau ada yang lihat. Nah, ini banyak. Mau sholat ada yang lihat. Sekarang bukan lagi mau dilihat tapi mau ditahu. Maksudnya di status OTW, sholat tarwi di ini. Dia mau ditahu bilang sholat. Jangan makin naik kasih posting begitu coy. Jangan begitu coy. Cukup hanya kita dengan Allah yang tahu. Tapi intinya ayo sholat tepat pada waktunya. Kalau mau disuka oleh Allah. Ini sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang dicintai oleh Allah, ya, albirrul walidain. Nah, ini dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi sekarang banyak orang tua itu kalau minta maaf ya, banyak orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya dan ini survei membuktikan ketika dia sudah menikah dan punya pekerjaan, kadang tidak berbakti nih sama kedua orang tuanya. Kadang durhaka nih sama kedua orang tuanya. Nah, cuekin orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya minta uang sama dia, apa Nabi bilang, "Wena, kasih saya dulu gaji." Apa Nabi jawabannya? Ada mamaku.
Dia bilang itu tidak datang ke pengeluaranku, banyaknya pengeluaranku, sengi uang mami. Tidak Jeng nafikir begitu, gitu. coy. Iya, tidak nafikir gitu. Bilang bisa seperti itu gara-gara orang tua. Bisa dapat pekerjaan itu gara-gara orang tua. Bisa sukses gara-gara orang tua. Bisa bahagia kita di dunia gara-gara orang tua. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ridallahi fi ridal walidain, ridahnya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Kalau orang tua sudah ridha kepada kita, maka Allah akan ridha. Orang tua ridha, maka Allah akan ridha sama kita. Allah akan jauh lebih ridho ya. Wasuhtullahi wasuhtil walidain. Dan murkahnya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Kalau orang tua murka sama kita, yakin dan percaya. Dicari uangnya di timur, lari ke barat. Dicari di barat, lari ke timur. Pun kalau ada rezeki yang kita dapat, yakin dan percaya itu tidak berkah. Karena kita durhaka sama kedua orang tua. Seperti itu. Nah, ini yang banyak. Makanya Ibnu Abbas kalau tidak salah itu pernah bertanya begini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tahu itu Allah ada. Tapi saya pun belum pernah lihat itu Allah, ya Rasulullah. Saya mau lihat Allah itu tersenyum sama saya. Kira-kira bagaimana ya Rasulullah supaya Allah itu tersenyum sama saya? Rasulullah mengatakan, mau kau lihat Allah atau kau mau tahu kalau Allah itu tersenyum sama kamu walaupun engkau tidak lihat Allah? Nabi bilang, mau ya Rasulullah. Jadikan orang tuamu tersenyum sama kamu karena orang tuamu bangga, karena orang tuamu bahagia sama kamu, maka yakin dan percaya Allah juga akan tersenyum sama kamu. Jadi kalau kita dikasih senyum orang tua ya, dikasih bahagia orang tua ya, dikasih apa orang tua ya, tersenyum bangga sama kita. Pun kalau dia meneteskan air mata karena bahagia, meneteskan air mata karena bangga sama kita, maka itu Allah tersenyum sama kita. Pasti Allah ridho sama kita. Itu dia. Cuma sekarang ada banyaknya orang bodoh yang kasih menangis orang tuanya. Bahkan ya Allah ya Rahman ya Karim, tidak ini tega-teganya itu dititipkan di panti jompo. Mamanya, bapaknya dia. Karena alasan sibuk dengan pekerjaan. Makanya biasa saya sampaikan begini di tausiah-tausiah. Kadang orang tua bisa mendidik, membesarkan, merawat anaknya itu biar 10. Tapi kadang yang 10 anak ini susah untuk merawat orang tuanya yang 1. Nih, ya Allah ya Rahman ya Karim. Nonton yang live sekarang ya. Tribuner yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ki nanti ketika kita tua nanti narawat ki anak tak? Pasti mau ki itu. Mau semua tuh. Ya. Kalau tua makin tidak bisa makin jalan, anak tak itu tidak ada keikhlasan itu merawat orang tuanya. Kan ada orang tua juga, anak juga tidak ikhlas merawat orang tuanya. Kayak Assalat nama amin bila ada berak mau kau sedeng buah mau kau sedeng air buah mau kau sedeng apa banyak yang seperti itu. Makanya biasa aku sampaikan begini, mau ndak ketika kita meninggal, ketika kita tua nanti dirawat sama anak kita, gampang sekali. Kalau mau ketika masih ada orang tua tak rawat memang sekarang. Kalau masih ada orang tua kita, rawat memang sekarang. Kenapa? Dalam Islam itu tidak ada namanya hukum karma. Penonton, tidak ada itu namanya hukum karma. Yang ada dalam Islam itu adalah hukum sunnatullah. Ya, hukum sunnatullah. Kalau kita rawat orang tua atau ketika masih ada, yakin dan percaya anak tak nanti pasti akan narawat tongki. Pasti akan narawat. Nih, saya akan angkat cerita ini. Ada orang Malaysia, tahu Malaysia? Tetangga kampungku. Oh, saya kira tempatnya Upin Ipin. Oh ya, itu tempatnya Upin Ipin. Itu dia pernah bersaksi seperti ini dan dia tidak main-main, dia bersaksi sampai dia meneteskan air mata. Apa yang dia bilang? 11 anakku selama 16 tahun setelah menikah, tidak apa-apa berdiri ke sedikit di. Tidak apa-apa penonton deh, kelihatan juga kapang. Dan pasti ada yang bertanya-tanya, Ustadz, kenapa tinggi sekali songkot tak? Pasti yang bertanya begitu. Jawabannya satu toh, orangnya pendek. Jadi aku kasih tinggi songkokku toh, kita juga bertanya tuh, tidak pernah tuh ditanyakan, Ustadz kenapa tinggi sekali songkot tak? Tidak enak kau Ustadz, tersinggung nanti. Nah, ada orang Malaysia dia ngomong seperti ini. 11 anakku
16 tahun setelah selesai dia menikah, tak satu pun dia pernah telepon saya. Kira-kira bagaimana perasaan anda? Tak satu pun anakku pernah nelpon saya. Baru Pak bisa bicara dengan anakku ketika saya yang telepon. Itu pun matikan cepat. Itu pun dengan alasan sibuk. Iya. Ketika dia telepon, nah bagaimana kabarnya? Apa jawabannya? Alhamdulillah Pak, sehat. Tapi minta maaf lagi sibuk. Tuh alasannya. Satu, yang namanya orang tua, tidak ada itu batas kasih sayangnya, nah penonton. Orang tua itu tidak ada batas kasih sayangnya. Tapi terkadang anak ini ada batas kasih sayangnya. Ketika ada suaminya, kadang lebih sayang sama suaminya. Ada istrinya, terkadang dia lebih sayang sama istrinya. Ada anaknya, terkadang dia lebih sayang sama anaknya daripada orang tuanya. Padahal kita tidak bisa begini kalau bukan orang tua kita. Nah, orang tua itu menginginkan bagaimana lagi kita kumpul. Pun kalau tidak bisa kumpul, bagaimana lagi kita bisa baku telepon, komunikasi. Bahkan ada pernah orang tua itu suruh menulis pembantunya, tapi belum ada media sosial, belum ada handphone, belum ada ini. Nah tulis baru kirimkan surat untuk anak-anaknya yang ada ini. Nah bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah bapak tak. Baru kirimkan pada anak-anaknya. Wih, anaknya datang semua kumpul. Begitu sampai di rumahnya kaget. Nah bilang kenapa tidak ada orang? Biasanya kalau ada namanya orang meninggal kan berkumpul ke orang. Tidak berkumpul, tidak ada orang. Begitu kumpul semua anak-anaknya, keluar mini sang bapak senyum-senyum. Ada bilang, Pak, saya kira meninggal ki. Yang satu lagi datang membeluk. Nah bilang, Pak, saya kira meninggal ki. Nah bilang, kenapa kan nulis surat seperti itu, Pak? Nah bilang, nuliskah seperti itu karena kapan kau bilang kumpul kau di sini makan malam pasti dengan alasan sibuk kau semua. Makanya karena rindu Kak dengan semua, dengan kita semua, dengan mantu-mantuku, dengan cucu-cucuku, makanya nuliskah surat bilang saya meninggal. Suruh datang semua untuk datang makan malam. Ternyata ini sang bapak mau jina lihat anaknya untuk datang makan malam, mau ingat masa lalu. Seperti itu. Jadi memang orang tua itu tidak ada batas kasih sayangnya. Nah ini saya lanjut cerita ini yang orang Malaysia ini. Apa yang dia bilang? Pun kalau ku telepon anakku, nah bagaimana kabar? Apa jawabannya? Alhamdulillah, saya lagi meeting. Saya lagi sibuk dengan berbagai macam alasan. Yang lebih parah lagi katanya, pernah suatu ketika janjian di salah satu bandara, sampai di bandara itu 4 jam menunggu sang bapak ini, anaknya tak kunjung datang. Tak kunjung datang, sakitnya hati orang tua ini. Tapi apa jawabannya sang bapak ini? Apa kata sang bapak ini? Saya tidak salahkan anakku yang 11 orang ini. Saya tidak salahkan sama sekali karena dengan sibuk pekerjaannya, sibuk dengan apa yang dia lakukan. Iya. Untuk menafkahi anak istrinya. Tapi yang saya salahkan diriku. Kenapa saya salahkan diriku? Dulu waktu masih hidup orang tuaku, jangankan mau belikan baju, jangankan mau belikan mobil, jangankan mau belikan rumah, itu semua bisa ku belikan. Baju lebaran pun tak pernah saya belikan. Datang menjenguk saja tidak pernah saya datang jenguk. Jadi wajar kalau anakku pernah kasih seperti ini, karena saya dulu kasih seperti itu orang tuaku. Sunnatullah, ya. Itu namanya hukum sunnatullah. Makanya saya selalu sampaikan, ayo, mumpung masih ada orang tua tak, rawat baik-baik orang tua tak. Sekali lagi, hukum sunnatullah itu pasti berlaku. Tidak mungkin tidak. Bahkan ada lagi yang seperti ini. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita ya. Ada yang sudah suami istri, ada anaknya. Nah, bilang istrinya ini sama suaminya, Pak, bawa itu mama ke rumah tinggal. Nah bilang, iya bawa. Simpan di kamar paling depan. Yang namanya orang tua itu tiap hari bukan tambah muda. Tiap hari itu tambah tua. Bahkan Allah sendiri mengatakan kalau kita sudah tua itu kita kembali jadi anak-anak. Manja, baperan, manja. Biasanya itu anak-anak biar hujan deras ada es krim atau es krim. Begitu juga orang tua. Jadi maklumi itu orang tua. Maunya selalu minum yang es yang dingin-dingin. Wih, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Apa yang terjadi? Ke rumah lah tinggal. Ya namanya orang tua kodong kadang kalau makan tak hambur-hambur nasinya.
Iya. Kadang lagi tak bene-bene itu, kadang lagi nak kencingi mi dirina kodong, kadang lagi buang air besar di tempat tidurnya. Ini sang mantu, istrinya ini mengatakan, "Oi Pak, itu mama kau toh, malu-maluku kalau ada temanku datang baru bau bau kencing dengan bau kotoran. Baru itu mama lagi tuh kalau makan nih, setiap selesai makan pasti nak pecahkan piring. Masa tiap bulan mama beli piring, beli kami itu piring plastik baru kasih pindah di kamar belakang." Karena ini sang anak kodong, sang suami ini mengatakan, "Iya padeng, mau media apa? Kasih pindah ke belakang." Kasih mi kodong piring plastik. Tidak lama kemudian meninggal ini sang mama. Meninggal. Begitu dia meninggal, sudah dikebumikan, dibersihkan ini kamarnya. Bersihkan kamarnya. Tiba-tiba ini sang anak kecil ini, anaknya ibu ini dengan bapak ini yang masih kecil, lari masuk di kamar. Diambil itu piring. Apa nak bilang mamanya? Nak, mau apa itu piring? Jangan mau kotor, banyak kumannya. Kubelikan pokoknya lebih bagus daripada itu. Bekasnya nenek itu. Banyak kumannya itu. Apa nak bilang sang anak ini? Mau ku simpan mama, mau ku cuci baik-baik mama, ku simpan. Untuk apa nak bilang kalau tua ki, ini tungku kasihkan ki. Coba. Secara logika siapa yang ngajar ini anak? Siapa yang ngajar ini anak? Masih kecil, kok bisa ngomong seperti itu kayak orang dewasa? Kayak ada yang ngajar bilang begini-begini. Ternyata itu hukum sunnatullah. Allah yang ngajari supaya dia ngomong seperti itu. Ini pelajaran bagi kita semua nih. Ya, makanya didik anak tak dengan didikan agama. Seperti itu. Ya, oke coy. Mantap, Jangan coy. lupakan orang tua kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jangan sekali-kali kita beli maki baju baru, anak tak dibelikan baju baru, sepatu baru, sandal baru, sementara bapak tak dengan mamat tak, mertua laki-laki, mertua perempuan, apa dibelikan nih? Cakar. Ini namanya anak dengan mantu yang kurang ngajar. Minta Atau maaf bekasnya kasar-kasar ke caraku tahun ngomong. lalu Ustaz Dik bilang itu mau yang tua kasih kiri. Ini bilang itu yang tua deh. Ku bilang mentor saya jangan. Iya. Yang mau kubelikan saya baju baru. Kubilang sama istriku di rumah, jangan belikan saya baju baru. Siapa tahu dibelikan baju baru. Belikan dulu mama, belikan bapak, belikan ini, belikan ini mama, belikan ini apa. Iya. Jangan sampai kita wow semua baru orang tua kita tidak kodong. Kasihan. Kita bisa begini karena itu orang tua. Makanya jangan sekali-kali kita mau abaikan apa yang diinikan orang tua kita. Sekali lagi bisa seperti ini karena orang tua. Betul coy. Oke coy. Iya. Ini cuma satu kisah nyata ini yang saya sampaikan. Ini bagusnya kalau kita didik anak kita dengan didikan agama. Iya, ada seorang penulis. Dia seorang penulis dan dia memang luar biasa. Dia bikin satu buku, baru dia jual. Kadang ada yang dibagikan. Apa judulnya bukunya itu? Cara menyekolahkan anak ke luar negeri tanpa biaya. Tapi luar biasa, 3 anaknya ini dikuliahkan, ada yang di London, ada yang di mana, ada yang di mana. Yang penting luar negeri semua. Kadang ini sang bapak yang penulis ini diundang presentasi kemana-mana, di instansi-instansi apa. Yang penting orang semua takjub lah. Dia bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri tanpa biaya. Banyak orang yang penasaran, bagaimana sih caranya supaya anak kita bisa ke sekolah di luar negeri tanpa biaya? Suatu ketika ini sang bapak baru dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Ketika istrinya, mamanya ini anak-anak yang sekolah di luar negeri ini semua, tiba-tiba jatuh sakit. Begitu jatuh sakit, tak satu pun anaknya yang datang. Begitu sang mama ini meninggal, diteleponlah anaknya semua. Nah, kamu di mana sekarang? Lagi di tempat kerja, Pak. Mama kamu sekarang sudah meninggal, bisa ndak datang? Apa jawabannya sang anak?
Minta maaf Pak, lagi sibuk sekali, saya tidak bisa tinggalkan ini pekerjaan. Coba. Yang satu lagi seorang manajer, yang dia begitu ada katanya dalam sebuah ini cerita dikatakan dia menerima pendaftaran, ya pendaftaran orang yang masuk mau kerja di instansinya, di perusahaannya, ditelepon lagi, nah kamu di mana? Saya lagi di tempat ini Pak. Mamamu meninggal. Apa jawabannya? Dia bilang tidak bisa Pak, karena saya bagian penerimaan kodon di sini. Kuburkan mamaku. Ditelepon lagi anaknya yang satu, apa dia bilang? Tidak bisa kakak lagi mendaftar ke sekarang ini. Satu langkah lagi saya lolos Pak. Biar mi kuburkan mi bapakku. Kuburkan mi mamaku. Itu. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dikuburkan mamanya, itu buku-buku yang selama ini yang dia jual, yang dia masukkan di toko-toko buku, yang dia apakan, dia tarik semua. Dia tarik semua. Baru dia menulis buku lagi, satu buku. Apa dia bilang? Menyesal saya tidak mendidik anakku dengan agama. Kenapa saya menyesal? Inilah kenyataannya. Jangankan waktu dia meninggal orang tuanya, mamanya, waktu sakit pun anaknya tak datang untuk jenguk. Apalagi sudah meninggal. Anda bilang kuburkanlah. Akhirnya apa dia bilang? Masih banyak hartaku, saya kumpulkan kembali hartaku, saya mau bikin pesantren, saya mau dirikan instansi agama, dan saya mau bangun di situ khusus penghafal Quran. Tuh. Iya, makanya ayo lagi kita didik anak kita dengan didikan agama, insya Allah tidak ada itu kebahagiaan yang di atasnya. Kalau anak kita patuh sama kita, sopan sama kita, tutur katanya baik sama kita, satu kebahagiaan bagi orang tua ketika anak itu sudah seperti itu. Bukan lagi harta yang banyak yang kita inginkan, bukan lagi apa yang kita inginkan, tapi ketika anak itu datang dengan penuh kesopanan, dengan penuh apa, itu kebahagiaan yang hakiki, tidak ya, terkira. Luar biasa sekali. Ya, Ustadz mungkin masih ada lagi materi masih ada selanjutnya. lagi Silahkan satu. dilanjutkan, ya. Kita lanjutkan baru kita tutup karena mau buka orang. Iya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Yang terakhir apa? Yang paling disukai oleh Allah apa? Jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah itu bukan cuma datang perang, ya membela agama, tidak. Kita berdakwah, kita menyampaikan kebenaran kepada orang, kita menyampaikan kulil haqq walau kanal murr, katakanlah itu walaupun itu pahit, ya katakanlah itu walaupun satu ayat, itu kan jihad, ya. Orang yang pergi menuntut ilmu itu jihad fisabilillah. Bapak-bapak yang lagi di jalan misalnya untuk supaya ini sebenarnya jihad itu yang menahan ini supaya COVID-19 ini tidak menular ke sana kemari, itu sebenarnya jihad. Iya, apa yang dilakukan bapak-bapak polisi yang ada di jalan ini sebenarnya jihad. Iya, yang kita bilang nanti pergi perang orang baru dibilang jihad fisabilillah, tidak. Nah ini sebaliknya ada perbuatan yang dibenci oleh Allah, diantaranya apa itu nanti pembahasan berikutnya asyirku billah, uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua, kemudian al-firaru minal jahfi, lari dari medan perang. Artinya kita tidak ini lagi dari medan perang. Iya, Ustadz, luar biasa sekali untuk tausiah pada sore hari ini, dan pembahasannya pasti masih panjang lagi Ustadz ya, dan kita akan lanjutkan lagi pada episode selanjutnya. Sip. Sekarang kita mau siap-siap dulu nih Ustadz untuk berbuka puasa karena mau nih Ustadz. Tunggu dulu, siap semua mi kapak bukata di rumah penonton. Kalau siap nih sekali lagi undang-undang kita kirim dulu ke sini, kirim nih alamatnya Ustadz Raja, boleh juga ke Tribun Timur. Iya. Karena saya yakin ini Ustadz banyak semua pabukanya di rumah. Banyak kenapa pabukanya di rumah aja? Jadi di rumah pasti aja. ibu-ibu lagi bereksperimen semua, lagi bikin kue semua. Bikin kue. Nah bilang kesempatan ini kumpul dengan keluarga ada mie. Tapi yang paling top ini kulihat ini masih pisang hijau masih urutan ranking pertama. Nasi, palu butung juga palu butung, menyusul, es kelapa muda, luar biasa. Ini sebut nama-nama yang itu Ustadz tuh kayak langsung lagi mau buka tapi jangan dulu, tahan dulu. Ustadz siapa tuh sambil kita tunggu-tunggu waktu berbuka puasa sambil baca doa dulu mungkin Ustadz boleh?
Emak nanti lagi baca doa. Nanti play baru baca doanya. Oke, bisa Ji. Nanti di episode selanjutnya. Biasanya. Baik, terima kasih banyak juga yang sudah Iya. nonton, yang sudah mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Raja. Yang bosan nah besok Besok nonton lagi nonton ya. lagi, ajukan lagi pertanyaannya lagi. Dan besok itu ada bocoran Ustadz, mau bahas soal Nantilah besok kita ini kan supaya surprise penasaran ternyata. nih Penasaran, pemirsa selamat tuh bilang apa penasaran. lagi nih. Kalau disampaikan memang anunya temanya pasti bilang aku tahu nih pembahasan Jadi boleh sip, mantap seperti mantap itu. coy. Jadi rahasia besok kalau mau kita tahu apa temanya yang mau diangkat oleh Ustadz Raja, pasti stay key di depannya handphone tak untuk di Facebooknya Tribun Timur karena pasti akan disiarkan lagi. Betul Oke deh, Ustadz ya. sip. Jadi saya Sukmawati Ibrahim dan juga teman-teman yang ada beberapa teman yang bertugas ini 1-2. Iya. Tidak banyak Ustadz karena kita lagi jaga jarak. Mengucapkan terima kasih banyak. Penting Pak Bukana banyak. Amin. Semoga kuliah ada di tulisan Ah, iya, ada. Ustadz. Ada dibawa pulang Pak. Oh iya. Saya Sukmawati Ibrahim mengucapkan terima kasih banyak. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Buat Ustadz Raja juga. Iya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, sehat Ki semua dan selamat Ki semua.